Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Firman Tuhan yang ditetapkan, firman Tuhan yaitu dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya dari 46b sampai 55. Kami bacakan, kita mengikutinya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent. Bagaimana kita dalam Minggu Advent ketiga bersuka cita, tentunya dengan lambang lilin Advent atau yang merah muda atau vin, atau menyatakan suatu bagaimana seperti seorang perempuan yang berseri-seri wajahnya, atau sukacita, mungkin juga menanti bagaimana kelahiran. Seperti contoh mungkin ada 7 bulanan, mungkin itu dapat juga dalam artian di Minggu Gaudate, Minggu Advent yang ketiga. Jadi bagaimana rasa meluap-luap seorang ibu atau seorang perempuan yang menanti-nantikan kelahiran. Bisa juga Bapak Ibu seperti seorang petani. Bagaimana ketika dia dengan berlelah, dia akan menantikan atau menuai sebuah hasil dari pekerjaannya, atau dari akan menuai hasil dari panen. Mungkin juga dalam Minggu Gaudate ini bisa juga dipercontohkan bagaimana ketika kita orang tua akan mengatakan kepada anak kita bahwa pada minggu depan akan libur sekolah. Jadi tentunya anak-anak menyambutnya dengan meluap-luap walaupun masa libur belum tiba, tetapi sukacitanya gembira bahwa kami akan libur dari sekolah. Tentunya Bapak Ibu Saudara, itulah sukacita orang Kristen di Minggu Advent yang ketiga. Bagaimana sukacita kita yang tidak tertahankan, yang meluap-luap Bapak Ibu, yang tak bisa dibendung. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mempersiapkan masa penantian, masa-masa Advent ini. Bagaimana masa kita dalam perenungan kita, masa untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tentunya ini juga Bapak Ibu suatu perenungan bagi kita seperti Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tentunya ini juga khotbah minggu pada saat ini, yaitu Magnificat dari Maria sendiri. Bagaimana nyanyian, pujian, pemuliaan oleh Maria yang sangat
termasyur atau nyanyian Maria Magnificat, yang dalam bahasa Latin Magnificat, nyanyian seorang perempuan muda yang bagaimana dalam pergumulannya di setiap kehidupannya, bagaimana akan seorang perempuan muda, kita katakan Bapak Ibu, di usia belia, di usia 15 sampai 17, di masa-masa rentannya, seorang perempuan bagaimana dia dikejutkan Bapak Ibu Saudara, dia akan mengandung. Jadi bagaimana kita bayangkan kalau ada putri kita, apakah bisa kita bayangkan dengan 15-17 tahun di masa rentannya, di masa labilnya dia mengandung. Jadi bagaimana pemikiran kita Bapak Ibu, apalagi di masa-masa sekarang di putri-putri kita. Nah mungkin saya juga punya putri, ibu hadu ini ngate. Sudah tamat sarjana juga, ibu hadu. Saya tuh lupa buhama, saya dapat memenong, dapat kaum mertua yang legowo, yang mau menerima. Kadang ada mertua, ini taunya cantiknya aja, masaknya nggak tahu. Jadi ikon bahasa bermahita tiap kamanginang kalau ada menantu apalagi di zaman sekarang ini, karena mereka hanya dituntut belajar dan juga untuk menuntut suatu studi. Jadi bagi putri kita, jadi kita maklumilah amang inang apalagi dong mertua masa kini. Jadi bagaimana supaya itu menjadi putri kita juga yang telah dibawa menjadi menantu oleh anak kita. Demikian halnya Maria, seorang Alma dalam bahasa Ibrani, seorang perempuan muda. Dan disejarkan bagaimana dengan di perjanjian baru atau bahasa Yunani dikatakan parkenos, perawan, seorang perempuan muda. Bayangkan Bapak Ibu, di usia 15-17 tahun di masa rentanya tadi, dia dikatakan dia sudah ditunangkan. Jadi ditunangkan dengan Yosef. Tetapi bagaimana masa di dalam Yahudi 3-6 bulan sampai 12 bulan mungkin mempersiapkan pernikahannya. Mungkin juga bagi laki-laki Yahudi bagaimana mempersiapkan secara mental atau lahan pribadinya atau ladang pribadinya atau sebuah rumah untuk ditempati. Jadi bagaimana mempersiapkan masa-masa pertunangan di orohonate, di paurohon, yang di zamanon tidak lagi ada di orohon, ditunangkan. Jadi ini agak sudah langka dalam kehidupan kekristenan. Tetapi Maria sudah ditunangkan, tetapi bagaimana dia menerima dengan polosnya, bagaimana dengan lugunya seorang perempuan yang 15 sampai 17 tahun. Tiba-tiba Bapak Ibu, seorang malaikat Gabriel, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana dia menerima suatu realita dalam kehidupan. Bagaimana reaksi seorang Alma, perempuan muda. Bagaimana reaksi seorang Parkenos dalam kehidupannya. Apakah dia menerima segala sesuatunya. Padahal dikatakan tadi, kita baca Bapak Ibu nanti di rumah, di Ulangan 5 ayat 23 sampai 24, bagaimana ketatnya dengan hukum Yahudi. Dikatakan demikian, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Suatu hukum Yahudi ketika melanggar sesuatu yang digariskan dalam perkawinan. Jadi kadang juga kepada anak muda sekarang, dia bagaimana waktu dia kawin dia ada kecelakaan. Apa mereka kecelakaan apa Pak begitu. Jadi HP istilah doi kan kecelakaan. Jadi ada juga nggak tahu amang inang atau yang muda-mudi sekarang ada istilah dulu ya, tardigi pinggol di dalam. Tardigi pinggol di dalam artinya sebelum pernikahan sudah melakukan sesuatu yang tidak terbaik dalam sesuatu hubungan dalam
hal perkawinan imadidok tardigi pinggol di dalam. Jadi bagaimana ini Bapak Ibu tentang Maria yang mengandung itu tidak masuk akal. Tidak ada bagaimana logika dia, bagaimana soal keimanan dia. Apakah saya nanti harus dihukum mati atau dirajam? Jadi dilempar dengan batu Bapak Ibu mulai dari pagi sampai sore hari dengan batu yang kecil-kecil. Sebelumnya juga dia sudah dibantai dan dilempar dengan batu-batu yang kecil sampai mati sebelum sore hari. Artinya disiksa dan dilempar kembali. Itu adalah praktek yang dibayangkan oleh mungkin seorang Maria, seorang Parkenos, seorang Alma, seorang perempuan muda. Dan mungkin bagaimana saya mengatakan ini kepada mama saya. Apakah mama saya menerima hal yang demikian? Itu bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Itu mungkin suatu aib yang besar dalam sebuah rumah tangga. Tetapi dengan reaksi seorang dulos, seorang hamba, seorang Maria mengatakan, jadilah menurut apa dalam perkataanmu. Itu hanya jadi mak songon nani halamomu Tuhan tunaposom. Jadilah padaku menurut perkataanmu kepada hambamu. Oleh dengan begitu Maria dengan perkataan dari malaikat Gabriel, berita kesukaan dan tentunya bagi kita, tetapi itu berita yang tidak gampang diterima oleh mungkin Maria atau sesuatu persoalan yang besar. Buktinya kita lihat bagaimana dengan Elizabeth juga yang mandul, yang dikatakan sudah menjalani 6 bulan dalam masa mengandungnya dalam sebuah keluarga Imam Zakaria. Tetapi dia terbersih dan dia pergi kepada Elizabeth, mengatakan bagaimana Elizabeth yang mengandung 6 bulan dia berangkat ke sana selama 3 bulan Bapak Ibu. Bagaimana masa-masa perenungan dia, masa-masa menenangkan seorang perempuan muda ketika dikatakan dia akan mengandung. Ternyata ada sapaan dari Elizabeth kepada Maria sendiri. Bagaimana sesungguhnya siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Artinya dengan rasa luapan dari Elizabeth, dan disinilah nyanyian sebuah perempuan Maria, Magnificat Maria, dengan bersukacita, dengan gembira, dengan jawaban tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan cara dia memuliakan Tuhan, bagaimana seorang Maria di dalam ke masa mudanya dia bergembira oleh Allah. Dia keluar dari mulutnya mengatakan, biarlah jiwaku memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dikatakan bagaimana orang memperhatikan orang yang rendah, itulah kedatangan Yesus. Bagaimana Yesus yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan namanya yang kudus dan turun-temurun, dan semuanya akan dia angkat, dan orang congkak akan disingkirkan oleh Tuhan sendiri. Artinya bagaimana dengan kedatangan Tuhan, seperti kita katakan bagaimana Nimrod dengan segala kesombongannya mau membangun menara Babel. Tuhan kacaukan bahasa mereka. Bagaimana dengan Raja Firaun dengan kesombongannya yang dikatakan setengah dewa, dia kehilangan pasukan yang terbaiknya di Laut Merah. Bagaimana seorang raksasa Goliat, di mana yang seorang Daud yang kecil bisa mengalahkan dia, dan seorang Nebukadnezar Raja Babel yang hancur berantakan kuasanya karena kesombongannya. Tuhan membuat sesuatu yang adil. Itulah Bapak Ibu nyanyian dari Magnificat dari Maria sendiri. Artinya mengangkat Tuhan Yesus
yang datang. Dan kita sudah menanti kedatangan kedua kali, tentunya menjadi juru damai, menjadi Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan sesuatu, mengangkat harkat martabat manusia. Dan itu juga yang dirasakan oleh Magnificat Maria dengan nyanyian yang sungguh dia katakan kepada Tuhan tentang bagaimana dia mengandung seorang putra yang dari Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, seorang perempuan Maria, rahim Maria diberkati Tuhan menjadi sesuatu kelahiran putra yang kudus oleh dengan kandungan Roh Kudus itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, terlebih kepada ibu-ibu kekasih, bagaimana rahim Maria diberkati oleh Tuhan. Tentunya itu juga yang dikatakan oleh gereja Konstantinopel, bahwa ibu-ibu perempuan adalah rahim dunia, bahwa perempuan ibu-ibu adalah rahim dunia. Ini tentunya dari Hawa, ini tentunya juga dari Maria. Jadi mertua Mahamuinang didok hamuna rahim siubeon ni portibion, rahim dunia, karena manusia lahir dari rahim seorang perempuan. Dan itu juga rahim seorang perempuan Maria diberkati oleh Tuhan, kedatangan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai dengan Magnificat dari Maria. Tentunya mari Bapak Ibu kita bersukacita. Mari kita dengan penuh sukacita, dengan bagaimana kita, kehidupan kita Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sekarang ini, bagaimana dengan menanti dan mempersiapkan Natal. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Panitia bagaimana kita mempersiapkan pada tanggal 23 untuk persekutuan kita dengan Natal keluarga, bagaimana tanggal 24 dan juga tanggal 25 bentuk yang pertama sukacita kita. Mari Bapak Ibu kita membawa dengan senang hati pada tanggal 25 pagi, yang minggu pagi mungkin bagaimana kita sebentar sejenak kita salam-salaman dan berbagi yang kita bawa yang dari rumah kita masing-masing. Tentunya itu menjadi sukacita Bapak Ibu, bagi kita suasana kehangatan bagi kita Bapak Ibu. Tentunya juga ini bagaimana kita berbagi dengan para ibu-ibu diakones dan bibelfro yang kita akan berikan sumbangan kepada mereka atau bantuan. Mungkin bagaimana ibu-ibu bibelfro dan diakones yang pada masa tuanya tidak menikah sampai sekarang untuk hanya pemberitaan Injil. Jadi ini perlu kita bantu Amang Inang dalam kehidupan mereka supaya kita tetap seperti Maria, bermagnificat Maria. Kita berbagi, kita bersukacita, kita memuliakan Tuhan lewat kita juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita maknai pujian lantunan Magnificat Maria ini tentang bagaimana kita adalah orang-orang pilihan Tuhan seperti Maria. Kita juga Bapak Ibu Saudara sekolah minggu remaja HKBP, tentunya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, penyampaian firman Tuhan semuanya dan saluran berkat Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita, iman kita Bapak Ibu seperti Maria, pujian memuliakan nama Tuhan juga tadi Elizabeth juga Zakaria. Mari kita dengan posisi seperti Maria, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih menjadi Magnificat Maria yang memuliakan, mengangkat pujian kepada Tuhan dalam kemuliaannya, sehingga kita terberkati Bapak Ibu sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu dari nyanyian Maria yang termasyur, Magnificat Maria, di mana Tuhan dengan perkataan
malaikat Gabriel, dia akan mengandung seorang putra dari Roh Kudus. Betapa sulitnya Tuhan seorang perempuan muda menerima secara logika, mungkin menjadi aib yang besar. Tetapi Tuhan menunjukkan kemuliaan-Mu, menunjukkan bagaimana juga Yosef, seorang yang sederhana. Engkau tunjukkan Tuhan bagaimana dia tetap menjadi suami seorang Maria. Tuhan berikan keranan kepada Maria. Tuhan memberkati rahim Maria dengan kelahiran, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, bagi kami menjadi suatu sukacita, walaupun secara logika bagi Maria, tetapi karena Tuhan yang berkata, dia menerima. Jadilah kepada hamba-Mu seperti apa yang Tuhan sudah katakan, menjadi Maria pilihan. Biar kami Tuhan seperti Maria juga yang menyanyikan, memuliakan nyanyian Tuhan. Kami adalah seorang bapak, ibu, dan anak kami, saudara-saudara kami adalah orang-orang pilihan. Tentunya dengan firman Tuhan, dengan Magnificat Maria, kami Tuhan kembali digugah. Orang-orang yang dimampukan, orang-orang dipilih Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang bersorak-sorai Tuhan di setiap kehidupan kami. Karena Tuhan sudah memilih kami sebagai anak-anak Tuhan seperti Maria. Karena Tuhan sudah memilih kami sebagai anak-anak terang untuk penyampaian firman Tuhan. Karena itu Tuhan kami, Engkau berkatkan dengan sukacita kami pada masa-masa Advent dan masa-masa Natal. Biarlah sukacita Natal Engkau Yesus Kristus, kasih yang paling agung, kami relevansikan dalam kehidupan kami berbagi, dalam kehidupan kami berjemaat, dalam kehidupan kami berkeluarga Tuhan. Karena kami tahu kami adalah semua orang-orang pilihan Tuhan. Dan kami mau Tuhan seperti Maria, Magnificat Maria, menyanyikan, memuliakan keagungan Tuhan, bahwa keselamatan sudah ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kedatangan-Mu ke dunia, dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah jemaat Tuhan kayak Bandung Reformanda mempersiapkan segala sesuatunya, iman pribadi mereka Tuhan buat Tuhan, karena sudah Tuhan memilih mereka dalam persekutuan kami tanggal 23, 24, 25, 26 Tuhan merayakan keagungan kelahiran Tuhan ke dunia ini. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan semakin Engkau berkati dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan, sebentar sepulang dari gereja ini, para seksi sekolah minggu dan orang tua dan guru sekolah minggu Tuhan dan para hamba-Mu akan melaksanakan bakti Natal kepada orang-orang yang Tuhan juga pilih, yang belum beruntung seperti kami Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik, sukacita Natal buat anak-anak kami yatim piatu dan orang yang kami bantu lewat gereja, lewat uluran tangan para ibu kekasih yang dari anggota jemaat HGP dan juga orang tua dari guru-guru sekolah minggu. Demikian juga Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu untuk Ibu Emma Purba, kalau Tuhan berkenan, dia telah dicalonkan menjadi anggota legislatif untuk Kota Bandung dan Cimahi, untuk duduk di DPRD Jawa Barat. Kira Tuhan menolong, dan kami Tuhan juga memberikan yang terbaik supaya ada perempuan Kristen HKBP yang mau Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan dan perpanjangan suara-suara kekristenan nantinya Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu. Kami Tuhan mau persiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, dalam menyambut Tuhan dan merayakan hari kelahiran Tuhan. Biarlah Engkau topang kami Tuhan dalam kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah. Tuhan kami tolong, biarlah segala kekurangan dan dosa kami Engkau hapuskan, supaya kami Tuhan dilayakkan menjadi pilihan Tuhan. Kami dilayakkan Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan semakin tercurah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.